Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan dan waktu untuk boleh bersama-sama berdoa. Dan kesempatan kali ini juga Tuhan memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Hati yang haus dan lapar untuk juga melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap kami untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami pada malam hari ini. Berkati jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka tak sayang. Itu merupakan satu statement umum di dalam sebuah relasi. Kalau nggak kenal ya gimana mau sayang gitu ya. Begitulah kira-kira statementnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita bilang bahwa kita mengenal seseorang, maka kita bukan hanya sekedar tahu namanya, kita bukan sekedar tahu hobinya, kita bukan sekedar tahu pekerjaannya, dan kita bukan sekedar tahu anggota keluarganya siapa aja. Tapi lebih daripada itu, kita tahu latar belakangnya, kita tahu cara berpikirnya, kita tahu cara dia menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah. Yang pada akhirnya membuat kita percaya atau tidak dengan orang itu gitu. Membuat kita memutuskan kelanjutan dari relasi kita dengan orang itu gitu. Seberapa banyak orang yang akhirnya beli satu produk karena ada rekomendasi dari orang-orang yang dikenal. Seberapa banyak orang juga yang akan menitipkan barang atau bahkan menitipkan anggota keluarganya kepada orang yang kita percaya. Karena kita kenal dengan orang itu gitu. Nah, saya kenal beberapa keluarga yang menitipkan anak mereka gitu. Anak mereka dijemput dan dibawa pulang ke rumahnya oleh rekan mereka. Dan itu bukan saudara mereka. Mereka katakan bahwa saya kenal dengan orang itu, saya percaya dengan orang itu. Jadi aman lah katanya gitu ya. Begitu kira-kira. Nah ini terjadi karena kenal. Karena memang ada bukti bahwa dia baik gitu. Dia sungguh-sungguh aman untuk dititipkan anaknya gitu ya. Nah karena Bapak Ibu Saudara juga kenal dengan pasangan Bapak Ibu Saudara. Maka mau gitu menyerahkan diri atau memutuskan untuk hidup bersama-sama dengan pasangan Bapak Ibu Saudara, terlepas dari segala kekurangan, terlepas dari segala kelebihan dan pergumulan yang ada. Saya jadi pikir begini, sebenarnya makin kita kenal dengan pasangan kita gitu ya, maka kita akan semakin mengerti cara hidupnya, kita mengerti satu sama lain, kita mengerti pola pikirnya, kita mengerti bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah. Dan akhirnya harusnya itu membuat kita semakin lebih erat, relasi itu semakin lebih erat dan bukannya semakin renggang. Bukankah begitu Bapak Ibu? Beberapa hari yang lalu ada orang yang pesan kue ulang tahun ke teman saya, kebetulan dia adalah pastry chef gitu ya, dia ahli membuat kue. Dia terima pesanan kue ulang tahun, kemudian dia cerita ke saya kalau sebenarnya dia kesal gitu, dia jengkel karena kliennya ini berkali-kali minta diatur ulang dekorasi dari kue itu. Karena menurutnya tidak sesuai dengan pesanannya. Dan padahal kue itu sudah jadi. Dan teman saya ini tetap lakukan. Dia tetap perbaiki, dia tetap atur ulang itu dekorasi dari kue ulang tahun itu. Dia katakan bahwa karena dia sudah lama kenal dengan klien ini. Nah, kenal membuat seseorang mau berjuang untuk orang yang dikenalnya sekalipun tidak mudah. Gitu. Itulah the power of kenal gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, 3
3 ayat lanjutan dari Mazmur 23 yang sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu di ayat yang keempat hingga ayat yang keenam, membuat saya berpikir, membuat saya merenungkan seberapa dalam atau seberapa kenal kita akan Tuhan yang adalah gembala. Membuat saya berpikir seberapa kenal, seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan yang adalah gembala. Saya percaya kita semua tahu bahwa Tuhan adalah gembala. Dia adalah gembala agung, dia adalah gembala yang baik gitu. Tapi jangan-jangan kita hanya sekedar tahu. Kita hanya sekedar tahu bahwa dia adalah gembala yang baik, dia gembala yang agung. Dan hanya menjadi tulisan besar, menjadi pajangan di dalam rumah kita. Indikatornya adalah bagaimana reaksi kita ketika kita diperhadapkan dengan satu kondisi, dengan satu situasi yang sulit, dengan satu keadaan yang kacau yang diperhadapkan dengan kita. Takut, gelisah, bingung, cemas, wajar. Itu normal Bapak Ibu. Tapi apakah ketakutan itu, kegelisahan, kekhawatiran itu membuat kita putus asa dan hidup kita jadi berantakan? Itu pertanyaannya. Daud menuliskan Mazmur ini bukan dia sedang berandai-andai, bukan Daud sedang berhayal atau dia berimajinasi tentang Allah, bukan. Tapi Daud betul-betul kenal, dia mengenal Tuhan yang adalah gembala yang baik itu. Daud mengalami penyertaan, Daud mengalami pemeliharaan Tuhan ketika dia dikejar-kejar oleh musuh yang mau membunuhnya. Daud tidak takut walaupun 1.000 bahkan 10.000 orang mengepung dia. Dia tahu Allah beserta dengan Daud. Tuhan bukan hanya membaringkannya di padang yang berumput hijau, membimbingnya ke air yang tenang. Tuhan bukan hanya menuntun ke jalan yang benar, tapi Daud mengalami penyertaan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengannya di dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, di tengah-tengah masa-masa yang sulit, yang sepertinya sudah tidak ada lagi harapan, yang sepertinya sedikit lagi akan jatuh. Tapi Daud tenang karena ada Allah bersama-sama dengannya. Ada gada untuk membunuh binatang buas, ada tongkat untuk menarik gembala yang melenceng dari jalan yang benar. Daud tenang karena Allah sang gembala tidak membiarkan Daud jatuh dan hilang. Mudah memang bagi Daud untuk menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Karena memang Daud sebagai gembala melakukan hal yang sama kepada domba-dombanya waktu itu. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima, di dalam Mazmur 23, di ayat yang kelima dikatakan bahwa Tuhan sendiri menyediakan hidangan baginya di hadapan lawan. Tuhan menyediakan hidangan baginya di hadapan lawan. Lihat, Tuhan bukan hanya melindunginya dari musuh, tapi Tuhan juga memuliakan Daud. Tuhan memuliakan kita di hadapan para musuh. Di tengah-tengah keadaan yang menakutkan, Allah justru menyediakan berkat untuk kita nikmati. Berkat untuk dinikmati. Seolah-olah Allah sedang mempermalukan lawan dengan kuasa Allah yang hebat dan membela kita di hadapan mereka. Wow. Sebesar itu Allah melindungi kita. Sehebat itu Allah melindungi kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Di dalam sebuah pesta, tamu kehormatan bukan hanya akan dibasuh kakinya, tetapi kepalanya pun akan diurapi dengan minyak. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah minyak zaitun yang dicampur dengan parfum.
Kita tahu parfum waktu itu sangat berharga sekali, gitu ya. Sebagai satu tanda perkenanan diberkati oleh sang tuan rumah itu. Hingga apa? Hingga dikatakan bahwa pialaku penuh melimpah. Bukan hanya penuh, tapi melimpah. Pada waktu itu piala digunakan sebagai alat untuk menampung sesuatu. Daud mengatakan bahwa sungguh besar, sungguh melimpah berkat Tuhan di dalam hidupnya. Dan saya percaya itu juga melimpah di dalam kehidupan kita. Kehadiran dan kesetiaan Allah dalam hidup kita, itulah berkat yang melimpah, berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Maka ada yang mengatakan bahwa Christ is enough for me. Maka akhirnya Daud menyimpulkan dengan iman. Dia percaya bahwa jika Tuhan ada bersama-sama dengan dia, kebajikan dan kemurahan akan mengikutinya di dalam hidupnya sepanjang umur hidupnya. Dan ia akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia tinggal di dalam rumah Tuhan. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Pengenalan Daud yang dalam akan Tuhan membuatnya percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengannya untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ketakutannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita hanya terjebak dalam pengenalan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang harus disenangkan. Kemudian membuat kita hanya sibuk mencari kehendak Tuhan. Membuat kita hanya sibuk melayani. Hanya fokus bagaimana menyenangkan Tuhan. Bukan berarti ini salah, ini benar. Tapi akhirnya sampai membuat kita sepertinya kurang mengenal bahwa Tuhan adalah gembala. Kita terlalu fokus pada satu sisi bahwa Tuhan harus disenangkan. Saya harus cari kehendak Allah. Saya harus giat melayani Allah supaya Tuhan senang. Sehingga akhirnya kita tidak menikmati Allah. Dan kita kehilangan Allah itu sendiri. Makanya kenapa kita terus-terusan panik. Kita terus-terusan takut. Kita terus-menerus gelisah di dalam hidup ini. Dengan segala kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah gembala. Dia gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Memperhatikan keselamatan domba-dombanya. Gembala yang tidak membiarkan domba-domba tersesat. Yang tidak membiarkan domba-domba celaka. Tidak membiarkan domba-dombanya hilang dan jauh daripada sang gembala itu sendiri. Dia membimbing kita ke tempat yang tenang. Menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan yang bukan hanya memperhatikan kita dari jauh. Yang hanya memperingati kita dari jauh. Bukan. Tapi Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada berjalan bersama dengan kita. Melewati lembah kekelaman. Melewati lembah bayang-bayang maut. Melewati segala masa sulit. Tuhan yang melindungi kita dari musuh. Mengurapi kita karena kita berkenan di hadapannya. Kita berharga bagi Allah. Bahkan Dia melimpahkan kita dengan berkat dan kasih setianya. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang adalah gembala kita yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan kita. Kita sungguh-sungguh kenal siapa gembala kita. Maka dalam kondisi apapun kita akan tetap tenang. Kita akan tetap rasakan damai sejahtera daripada Allah. Karena hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan lebih dari sekedar sakit penyakit. Lebih dari sekedar pergumulan bahkan kematian fisik. Yaitu apa? Hukuman kekal. Kematian kekal. Maut. Sudah dikalahkan oleh Kristus sendiri. Dan keselamatan kekal diberikan bagi setiap kita.
Kalau itu saja Tuhan mau lakukan untuk kita, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan sebenarnya. Akhirnya kita akan diam di dalam rumah Tuhan. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Bukan sebagai tamu, tetapi sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Wow, begitu luar biasa. Jadi jangan sampai ketakutan, kegelisahan membuat kita hilang dari Allah. Membuat kita tidak percaya akan kuasa dan penyertaan Allah. Atau bahkan membuat kita menyalahkan Allah dengan apa yang terjadi saat ini. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Kita menang bersama-sama dengan Tuhan. Kita menang atas ketakutan. Kita menang membuktikan, kita harusnya menang membuktikan identitas diri sebagai domba yang punya gembala yang baik. Punya gembala yang hebat. Menang dalam menyatakan kedamaian di dalam Tuhan. Untuk melewati bukan hanya corona, tapi apapun di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang harus sama-sama kita renungkan adalah, seberapa kenal selama ini kita kepada gembala kita, gembala agung kita. Seberapa dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita. Adakah pengenalan kita membawa kita percaya akan kebaikan dan penyertaannya di dalam hidup kita? Atau justru membuat kita tertekan? Kalau Tuhan menyertai dan ada bersama-sama dengan Daud waktu itu, maka Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita saat ini. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita sampai hari ini menjadi alasan yang kuat untuk kita tetap percaya, untuk kita tidak takut menghadapi hari ini dan hari ke depan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau, sungguh-sungguh betul-betul mengenal Engkau dengan dalam, bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Sehingga itu boleh membuat kami merasa tenang, membuat kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, melewati berbagai kesulitan yang kami hadapi ya Bapa. Tuhan, ampuni kami kalau kami hanya sibuk untuk mencari apa yang Tuhan inginkan. Kami tahu itu bukan salah, tapi sampai akhirnya membuat kami tidak lagi merasakan, menikmati Allah dan mengenal Allah itu sendiri yang adalah gembala kami yang baik. Tuhan, ampuni kami Bapa, dan biarlah hati kami dipenuhi dengan haus dan lapar untuk firman-Mu, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam hidup kami Bapa. Dan kami boleh percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, melewati lembah kekelaman, melewati segala masa-masa sulit kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sehingga menjadi alasan kuat untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, urapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kebaktian doa kita malam hari ini selesai. Kiranya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.